Dari reaksi terang siklik dihasilkan satu energi ATP dan tidak terjadi hutang elektron karena dua elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Karena perjalanan elektron itu membentuk siklus, maka disebut dengan reaksi siklik. ATP yang dihasilkan nanti akan dibawa ke reaksi gelap untuk penyusunan glukosa. Pada reaksi terang yang satunya, yaitu reaksi non-siklik, diawali dengan Fs2 yang peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, terpapar cahaya matahari, kemudian menyerap energi foton, dan akhirnya dua elektron berenergi tinggi tereksitasi dari fotosistem 2, ditangkap oleh plastoquinon, kemudian pindah ke sitokrom B, dan terus berpindah ke sitokrom F. Pada saat berpindah dari sitokrom B ke sitokrom F ini, energi terlepas dari elektron tersebut ditangkap oleh ADP mengikat fosfat anorganik membentuk ATP. Jadi sampai di sini reaksi non-siklik menghasilkan satu ATP. Selanjutnya, elektron dari sitokrom F yang sudah kehilangan energi tadi berpindah ke plastosianin dan akhirnya masuk ke fotosistem 1. Karena fotosistem 1 juga masih terpapar cahaya matahari, maka dia juga menyerap energi foton dan akhirnya dua elektron itu menjadi berenergi kembali dan tereksitasi dari fotosistem 1 menuju ke ferredoksin. Dua elektron ini tidak kembali ke asal mulanya, yaitu fotosistem 2, sehingga perjalanan elektron itu tidak membentuk siklus, maka disebut reaksi non-siklik. Karena tidak kembali ke tempat asalnya, maka berarti di fotosistem 2 terjadi kekurangan 2 elektron. Kekurangan ini harus dibayar dengan berlangsungnya fotolisis air atau hidrolisis. Jadi satu molekul air terurai menjadi 2 elektron, 2 ion H+ dan setengah O2. Kemudian 2 elektron hasil penguraian tadi digunakan untuk mengembalikan pada fotosistem 2. Selanjutnya 2H+ hasil penguraian tadi akan ditangkap oleh akseptornya berupa NADP+ berikut dengan mengikat 2 elektron berenergi tinggi membentuk NADPH plus H+ atau lebih sering disebut NADPH2. Berarti dari reaksi non-siklik dihasilkan dua bentuk energi yaitu ATP dan NADPH2. Energi-energi ini berasal dari energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia. Kemudian ATP dan NADPH2 dari reaksi terang tadi akan berpindah atau akan dibawa ke stroma untuk melangsungkan proses reaksi gelap dalam rangka menyusun glukosa. Sementara O2 itu merupakan hasil samping dari reaksi terang non-siklik dari penguraian H2O tadi. O2 itu akan dilepas ke udara bebas untuk dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kenapa semua makhluk hidup bergantung pada tumbuhan, antara lain karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen dari reaksi terang non-siklik. Untuk membentuk satu molekul glukosa pada reaksi gelap, ternyata membutuhkan 12 molekul NADPH2. Berarti membutuhkan 12 molekul H2O dan menghasilkan 6 molekul O2. Mengenai penjelasan reaksi siklik dan non-siklik, ini sudah saya tampilkan di layar. Tadi juga sudah saya sampaikan secara lisan
Hanya ada tambahan di sini bahwa dalam reaksi terang tadi terjadi urutan proses klorofil, fotolisis air, dan NADPH2. Maksudnya, tahap pertamanya klorofil menangkap energi foton, kemudian terjadi hutang elektron yang harus dibayar dengan penguraian air, fotolisis air, dan selanjutnya hidrogen yang terlepas dan dua elektron berenergi tadi akan ditangkap membentuk NADPH2. Tahap kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di stroma kloroplas. Tidak memerlukan cahaya meskipun berlangsungnya juga pada siang hari, sehingga disebut reaksi gelap karena tidak butuh cahaya. Mencakup 3 tahapan proses. Tahap satunya karboksilasi atau fiksasi karbon dari CO2 oleh RUBP membentuk PGA. Tahap 2-nya reduksi, yaitu fiksasi hidrogen oleh PGA menjadi PGAL. Tahap ketiganya regenerasi, pembentukan RUBP kembali dari DHAP untuk mengembalikan modal. Ketiga tahapan tersebut terangkum dalam siklus Benson-Calvin atau yang lebih populer disebut siklus Calvin, seperti yang ada di tayangan ini. Namun Bukus akan menjelaskan berdasarkan tayangan berikut. Pada reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin, berlangsung tahap pertama namanya fiksasi karbon, di mana dalam hal ini terjadi proses pengikatan karbon dari CO2 oleh enzim Rubisco dengan bahan dasar berupa RUBP yang memiliki 5 atom C, ribulusa 15-bifosfat. Ribulusa yang punya 5 atom C dan punya 2 gugus fosfat di atom C nomor 1 dan nomor 5. Fiksasi karbon tersebut menghasilkan PGA yang memiliki 3 atom C. Tadi RUBP-nya 5C, karbon dioksidanya 1C, berarti 6C, membentuk PGA 3C sebanyak 2 molekul. Berarti terbentuklah 2 molekul PGA 3C, masing-masing punya fosfat 1 di atom C nomor 3. Selanjutnya, PGA ini akan diubah menjadi PGA yang memiliki 2 gugus fosfat bertambah 1 di atom C nomor 1. Fosfat itu berasal dari pecahan 2 ATP menjadi 2 ADP. ATP-nya dari mana? Dari hasil reaksi terang. Selanjutnya, 2 molekul PGA3C yang memiliki 2 gugus fosfat tadi akan mengalami reduksi membentuk 2 PGAL3C. Pada proses ini terjadi penguraian NADPH2 menjadi NADP+ plus 2H+, di mana 2H+-nya akan ditangkap oleh oksigen membentuk H2O. Kemudian dari 2 fosfat hanya menjadi 1 fosfat, berarti fosfat yang satu keluar dalam bentuk fosfat anorganik yang karena 2 PGA maka fosfatnya 2 yang dilepas. Kemudian PGAL yang memiliki 3 atom C ini untuk membentuk glukosa yang memiliki 6 atom C membutuhkan 2 PGAL 3C. Berarti ini C-nya ada 6, glukosa itu C-nya juga 6. Sehingga untuk membentuk satu molekul glukosa itu membutuhkan 6C yang asalnya dari CO2. Berarti membutuhkan 6 CO2. Artinya, kalau membutuhkan 6 CO2 berarti membutuhkan 6 RUBP. Ini bondnya 6. Terus ini 6 kali 5, 30. 6 kali 1, 6. Berarti 36.
36 dibagi 3 menjadi 12. Berarti nanti hasilnya 12 PGA. Selanjutnya, karena 12 PGA berarti ATP yang dibutuhkan ini ada 6 kali 2, 12. Kemudian akan terbentuk 12 PGA, terus 12 PGA itu nanti akan membentuk 12 PGAL dengan membutuhkan 12 NADPH2. Kemudian terbentuk 6H2O. Kemudian 12 PGAL ini nanti disisihkan 2, berarti yang untuk regenerasi RUBP ada 10 PGAL. 10 PGAL membentuk 10 DHAP yang juga memiliki 3 atom C, berarti C-nya ada 30. Kemudian 30C ini dibagi 5C, karena RUBP itu terdiri dari 5C, maka dihasilkan 6 RUBP. Pas artinya untuk membentuk satu molekul glukosa membutuhkan 6 putaran siklus Calvin. Berarti hutang RUBP-nya juga 6 kali. Maka ini sudah dikembalikan 6 kali. Nah, pada tahap regenerasi ini, untuk mengubah DHAP menjadi RUBP itu membutuhkan fosfat dari ATP. Sehingga ATP yang dibutuhkan juga 6. Di sini 6, di sini tadi 12, berarti butuh ATP 18 dan butuh NADP hanya 12. Kita kembali ke siklus Calvin yang ini. Supaya kalian ketika nanti mendapatkan siklus Calvin seperti ini tidak asing lagi. Ini input itu maksudnya masukan. Jendolan blok hitam ini menggambarkan satu atom karbon. Ini berarti membutuhkan 3 atom karbon, membutuhkan 3 RUBP, kemudian nanti akan dihasilkan 1 PGAL. Padahal untuk membentuk satu molekul glukosa butuh 2 PGAL. Berarti siklusnya ada 2 kali 3 putaran alias 6 putaran. Berarti di sini kebutuhannya yang di blok kuning ini ATP, NADPH2, ATP lagi. Di sini ini 6 itu kalau 3 putaran, berarti kalau 6 putaran berarti 6 kali 2. Butuh 12 ATP tambah 6 ATP ada 18 ATP. Kemudian ini dikali 2 berarti butuh 12 NADPH2. Reaksi kimia pada siklus Calvin ini silahkan dibaca sendiri. Nah, sekarang simpulan reaksi fotosintesis. 6CO2 itu tadi dibutuhkan untuk siklus Calvin 6 kali fiksasi. 12H2O itu dibutuhkan ketika reaksi terang non-siklik. Kemudian membutuhkan klorofil, terus membentuk C6H12O6 itu glukosa yang dibentuk di reaksi gelap. Kemudian hasil sampingnya berupa 6H2O pada siklus Calvin dan 6O2 dihasilkan dari fotolisis di reaksi terang non-siklik. Reaksi biokimia fotosintesis di atas adalah yang sesungguhnya terjadi di dalam sel tumbuhan. Jadi fotosintesis itu reaksinya 6CO2 plus 12H2O, bukan plus 6H2O. Namun nanti akan menghasilkan satu glukosa, 6H2O dan 6O2. Karena